Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Biasanya SPT ini diisi itu tiap tahun sebagai tanda pembayaran pajak kita, terutama untuk PPh 21. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas biodata yang ada dalam data-data yang sudah ada di data wajib pajak. Nana akan diminta untuk menyelesaikannya sampai nomor 8. Jadi sampai sini. Bagi Anda yang belum bisa, akan saya terangkan kembali untuk nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kita lihat data-data yang sudah ada. Jadi yang pertama ini harus diblok dulu untuk supaya gampangnya Anda blok. Nanti Anda kasih simpan nama file, katakanlah gaji gitu. Oke. Lalu untuk tunjangan kita simpan lagi, karena tunjangannya ada 2, akan saya beri tunjangan 1 dan tunjangan 2. Ya, selanjutnya ada honorarium. Oke. Lalu premi. Setelah itu penerimaan. Setelah itu tatim. Dan yang terakhir iuran. Nah, kalau kita lihat hampir semuanya kan sama. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ke kolom 15. Data-data dari uang nominalnya kita ambil dari kolom 15. Nah, kita akan isi untuk PPh-nya SPT di sini. Anda bisa pakai sama dengan if. Saya akan kesini aja dulu. Sama dengan kosong. Maka kosong. Kalau tidak, value up. Ini sel kuncinya. Kita yang pertama adalah gaji dulu. 15.
karena nanti datanya akan saya copy, maka kita akan bikin absolut untuk ininya. Kita absolutkan saja. Oke. Ya. Nah, ini datanya. Tinggal nanti kalau mau ini di copy aja dulu. Anda copy. Ya. Nah, tinggal nanti di data ini kita ganti-ganti. Ini jadi tunjangan 1. Oke. Lalu ini jadi tunjangan 2. Ini kita ganti jadi honorarium. Selanjutnya premi. Lalu penerimaan. Tatim. Lalu ini pensiun. Iuran. Oke. Ya, kalau udah masuk tinggal masukkan jumlahnya. Untuk yang ini 1 sampai 6 kita pakai sum saja. Nah, untuk biaya jabatan. Biaya jabatan kita lihat di soal. Dikatakan bahwa biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan oleh petugas perpajakan sebagai pengeluaran biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, di biaya jabatan ini yang diakui itu adalah paling tinggi itu adalah 6 juta setahun. Jadi kalau biaya jabatannya lebih dari 6 juta, artinya biaya jabatan diakui hanya 6 juta saja. Ini biaya jabatan dari angka 7, artinya dari sini. Di sini kita harus pakai if. Jika lebih besar dari
itu kali 5%. Jika lebih besar daripada 6 juta, maka hasilnya 6 juta saja. Kalau tidak, maka ini dikali 5%. Ya. Nah, sedangkan biaya jabatan yang ini dasarnya dari angka 8. Jadi ini kan. Oke. Sama dengan if lagi sama. Jika ini dikali 5% lebih besar daripada 6 juta, maka dianggap 6 juta. Kalau tidak, ini dikali 5%. Ya. Oke, ini sudah, tinggal ditambahkan semua. Pakai sum saja. Aku ngaco. Sebentar. Nah, penghasilan neto adalah angka 9. Jadi yang ini dikurangi dengan ini. Sama dengan ini dikurangi. Oke. Penghasilan neto masa sebelumnya. Ini karena nggak ada datanya, dikosongkan saja. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh 21. Oke. Nah, ini nomor 15 itu kalau misalnya Anda punya penghasilan tapi belum dilaporkan. Penghasilan tahun 2019 misalnya tahun kemarin itu belum dilaporkan, maka harus dimasukkan sebagai penghasilan tambahan. Nah, di sini PTKP. Kita belajar sekarang menghitung PTKP. Nah, untuk PTKP, seperti dilihat dari soal, PTKP untuk 54 juta itu untuk wajib pajaknya, 4.500.000 untuk status kawin. Lalu untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kalau misalnya laporan istri yang bekerja itu digabung dengan suami. Artinya kalau digabung, NPWP-nya hanya 1. Maka dia hanya untuk wanita yang sudah menikah hanya mendapat PTKP sebesar 375 per bulan atau 4.500.000 per tahun. Tetapi kalau misalnya wanita yang sudah menikah itu pelaporannya dipisahkan,
artinya ada 2 NPWP, NPWP suami dan NPWP istri, maka istri NPWP ininya dihitungnya hanya 54 juta saja. Sedangkan untuk status kawin dan tanggungan anak itu masuk ke suami. Nah, kalau yang terakhir ini kalau ada anak. Jadi ada anak dihitung 4.500.000 per anak, maksimal 3 anak. Yang disebut anak adalah setiap anggota keluarga sedarah atau keluarga semenda. Semenda itu satu garis lurus, misalnya keponakan yang langsung ya. Anda sudah misalnya sudah menikah, tetapi ada saudara, katakanlah anak kakak yang kita urus atau kita angkat sebagai anak angkat, itu yang disebut dengan semenda. Jadi satu garis lurus dalam keluarga. Nah, anaknya kita bisa masukkan sebagai perhitungan PTKP. Tentu saja maksimalnya tetap 3 orang. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk wajib pajak tadi 54 juta, untuk tambahan wajib pajak kawin, untuk kawin. Nah, ini untuk tambahan istri kalau misalnya disatukan, tetapi kalau dipisahkan, maka istri yang sudah menikah hanya mendapat ininya 54 juta. Nah, ini untuk tambahan anak itu 4.500.000 per tahun. Nah, ini kalau kita lihat rumusnya, kalau laki-laki kawin maka 58.500 ditambah jumlah anak. Kalau tidak kawin itu maksudnya apakah sudah bercerai atau misalnya istrinya meninggal, maka suami itu hanya dapat 54 ditambah jumlah anaknya, maksimal 3 ya. Lalu kalau wanita kawin, ini 54 juta, hanya 54 juta kalau dipisahkan. Tetapi kalau ini mestinya gini. Tetapi kalau misalnya disatukan dengan suami, maka dia hanya mendapat PTKP-nya 4.500.000. Nah, kalau tidak kawin, apakah suaminya sudah meninggal atau bercerai? Nah, dia mendapat 54 juta untuk wajib pajak dan anak. Ini yang akan kita masukkan nanti di ini bagian perhitungan PTKP-nya. Ini laki-laki. Kalau kawin, ini kalau disatukan ya. Nanti kita akan coba ininya tidak disatukan. Lalu ini jumlah anaknya. Kita akan masukkan ini ke dalam fungsi if. Ini sama dengan if jika kita tahu ininya apakah sudah menikah atau tidaknya, kita statusnya dulu. Apakah laki-laki ini, sebaiknya ini pakai if n aja ya. Kita pakai n aja. Gini. Lalu kawin. Maka mendapat 54 juta ditambah 4.500.000.
yaitu 58.500.000 ditambah jumlah anak if jika kawinkan anaknya lebih dari 3, maka 3 kali 4.500.000. Kalau tidak, jumlah anak dikali 4.500.000. Oke. Nah, ini yang laki-laki yang menikah atau kawin. Sekarang yang tidak menikah. If n jadinya laki-laki statusnya, yang tidak kawin. Maka hanya 54 juta ditambah ini. Kita copy saja supaya gampang. Ya. Itu kita baru sekarang yang wanitanya. If jika kita akan berasumsi bahwa pelaporan SPT-nya dipisahkan, artinya ada 2 NPWP. Statusnya perempuan, pakai N dulu. Nggak usah pakai N kalau ini sih, karena hanya 1 kan. Kalau perempuan, oh iya pakai N, sorry. Statusnya kawin. Maka hanya mendapat 54 juta. Nah, ini diasumsikan bahwa wanitanya mempunyai NPWP sendiri. Ini nggak usah sebenarnya, langsung saja.
tambah jumlah anaknya tiga, karena if yang dipakai 3 tutupnya 3 kali ya, 1 2 3. Kita coba. Penghasilan kena pajak PKP sama dengan ini dikurangi. Oke. Nah, sedang PPh-nya. PPh kita lihat sekarang PPh. Tarifnya adalah 50 juta ke bawah 5%, 250 juta ke bawah 15%, penghasilan 500 juta ke bawah 25%, lalu di atas 500 juta 30%. Ratingnya seperti ini. Kalau misalnya 50 juta kali 5%, kalau 250 juta, 50 jutanya 5%, 200 jutanya kali 15%. Ini kalau 500 juta, 50 jutanya 5%, 200 jutanya 15%, 250 juta sisanya itu adalah 25%. Kalau 600 yang 50-nya 5%, 200-nya 15%, 250 jutanya 25%, 100 jutanya 30%. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam PPh 21-nya. Sama dengan if ntar saya akan besarkan supaya ini berapa sih, 14. Oke. Sama dengan if jika ini lebih kecil atau sama dengan 50 juta, maka ini kali 5%. If yang kedua ada 4 lapis kan. If jika ini kurang atau sama dengan 250 juta, maka
50 juta kali 5% ditambah sisanya. Ini dikalikan 15%. Lapis yang ketiga, jika ini lebih kecil atau sama dengan 500 juta, maka 50 juta kali 5% ditambah 200 juta kali 15% ditambah sisanya, dikali 25%. Nah, yang terakhir, kalau tadi contohnya di 600 juta ya, yang terakhirnya nggak usah pakai if, langsung saja ini dikalikan 50 juta sorry 50 juta dikali 5% ditambah 200 dikali 15% ditambah 250 kali 25% ditambah sisanya. Dikalikan 30%. Oke. Nah, ini pajaknya. Nah, di 2020 itu adalah PPh pasal dasar yang telah dipotong pada masa sebelumnya. Artinya kalau Anda misalnya ada kelebihan pajak, membayar pajak, maka bisa direstitusi, dibebankan ke tahun yang berjalan. Nah, itu maksudnya yang di sini. Berapa yang direstitusinya? Anda masukkan di sini, ya. Nanti sisanya berapa di sini pajak terutangnya. Karena di sini tidak ada pajak terutangnya, sama dengan yang ini. Gitu. Nah, ini gak usah diusi. Ya, cukup ya, ini perusahaan. Ya, sampai sini saja dulu ininya. Anda isi terus kan. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mengisi SPT dengan baik. Kita akan coba ininya. Nomor 5. Iya. Jalan semua ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.